Oke, materi untuk mengolah sumber daya manusia pada hari ini itu adalah bagaimana kalau kita jadi technopreneur, kita akan mengelola SDM kita, ya. Kalau di pandangan saya sebetulnya mungkin buat startup itu cukup challenging ya, karena kan kalian itu kalau misalnya sebagai startup dana masih agak terbatas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau mau nge-hire orang baru itu nggak bisa tanpa perhitungan. Tapi pada saat yang sama, ya pada saat yang sama, kalau misalnya lagi jadi startup mau nggak mau harus nge-hire orang-orang yang kompeten, yang sesuai dengan bidang untuk apa yang sedang kita kembangkan gitu. Jadi memang ini dilematis ya. Oke. Nah, kita lihat pengertian dari sumber daya adalah aset perusahaan menentukan perusahaan mencapai visi dan misi. Kalau misalnya mesin lebih mudah diatur, tapi kalau manusia itu nggak bisa semudah itu diatur. Jadi perlu penanganan khusus dalam pengelolaan aset perusahaan. Nah, ada timbul masalah dalam perusahaan sebagai berikut. Misalnya, oke, semuanya manajer kita dan ini adalah staf kita. Maksudnya lebih banyak manajer daripada staf. Jadinya stafnya kerja ada yang kerja tapi ada sorry ini maksudnya ini ada yang kerja ada yang bersenang-senang gitu jadi nggak sesuai dengan beban kerjanya. Terus kadang-kadang mereka juga menggunakan trik gitu ya. Jadi ini ada chief eksekutif, chief eksekutif, chief eksekutif. Jadi kalau yang di pimpinan itu mereka nggak bisa bayar good package, jadi udah aja dibuat apa posisi-posisi yang sebetulnya mungkin kurang jelas juga. Kebanyakan dari perusahaan punya banyak turnover untuk manpower. Ya, jadi di sini job di India misalnya hari ke-1 banyak mimpi, ide, entusiasme. Seudah bulan ketiga udah mulai oh ya udah masuk ke perusahaan bisa menyesuaikan. Bulan ke-6 baru sadar aduh ini perusahaan yang belum kurang cocok dengan diri dia. Seudah tahun ke-1 beres ternyata mimpinya dihancurkan. Tahun kedua frustasi, berusaha mengadjust tapinya nggak sanggup, akhirnya di tahun ketiga resignation dan masuk ke job berikutnya. Jadi maksudnya kebanyakan paling cuma 3 tahunan gitu ya, tapi sebenarnya kalau menurut saya sih ya tergantung juga lah. Mungkin kalau startup technopreneur sebetulnya harapannya adalah kita punya kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa mengikuti ya pasti akan ini juga akan keteteran. Oke, nah jadi kalau misalnya diadakan survei ya kami menanyakan staf kami apa yang mereka rasakan tentang pekerjaan ini. Dan hasilnya ternyata 90% dari mereka merasakan bahwa mereka seperti membuka toko hotdog itu adalah opsi yang bagus. Yang 10% gimana? Mereka berpikir oh lebih bagus burger gitu ya katanya ya. Jadi saran sih sebenarnya untuk mengetahui apa yang terjadi paling bagus sih pakai survei tapi jangan kaget dengan apa yang dihasilkan. Cuman survei tidak akan bisa menolong karena kita maunya karyawan itu bisa betah di perusahaan tapi ternyata tidak semudah itu. Oke. Kalau salah satu fungsi dalam pengadaan sumber daya manusia adalah kita melakukan perekrutan ya. Biasanya sih perusahaan pasti pengen lah gitu ya sumber daya manusia yang cakap, maksudnya pintar, cerdas, ya mampu melakukan sesuatu, terampil, moral kerjanya bagus, disiplin, lalu penempatannya yang pas gitu ya. Jadi oleh karena itu mereka melakukan seleksi. Seleksi yang perlu diperhatikan apa saja, mutu dan standar materi tes seleksi, terus hasil seleksi yang bisa diukur berkaitan dengan kecakapan, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kepribadian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari SDM yang dimiliki. Nah, untuk
ini ya biasanya kalau di Indonesia kita tergantung jenis perusahaannya, ada yang cuma interview lalu diterima, ada yang pakai tes gitu ya. Tes itu macam-macam, mungkin tergantung jobnya. Misalnya tes komputer kalau misalnya, atau tes ke pengetahuan akunting kalau itu akunting. Tes misalnya kalau misalnya kalian kayak programmer gitu ya, dikasih soal suruh ngerjain gitu. Ya jadi seperti itulah pokoknya lebih kurang sesuai dengan kemampuan yang dicari. Berikutnya kita akan juga kalau merekrut itu tidak terlalu udah jelas nggak gampang, pemeliharaan juga nggak gampang juga ya. Nah tujuan organisasi memang kalau untuk pemeliharaan, maintenance ya, dan payroll, penggajian SDM itu adalah agar pegawainya betah, bertahan, nggak mengganggu kestabilan kerja. SDM yang tidak terpelihara, tidak mendapat imbalan yang wajar, tidak puas dan mudah tergoda atau mudah dibajak. Kita bisa melakukan pemeliharaan dengan cara memastikan bahwa setiap dari staf kita itu akan bisa mengembangkan diri, sistem kompensasinya itu yang tepat, punya kepuasan kerja, motivasi, promosi, dapat kesempatan yang adil, komunikasi atasan yang baik. Ini adalah model komunikasi, ada model transaksional. Kalau model transaksional itu kayak semacam agak satu arah sih sebenarnya kayaknya ya. Jadi misalnya dari transaksional itu saya minta ini, kamu dapat ini gitu loh. Jadi kalau sama anak-anak misalnya, kamu kerjain ini, nah kalau kamu misalnya ngerjain cuci piring, nanti saya kasih kamu honor. Nah kayak gitu tuh. Ya jadi transactional analysis itu kesannya memang ada kesan seperti itu. Jadi apapun yang dikerjakan itu akan mendapat imbalan. Oke. Nah yang lebih baik itu seperti apa? Kita memang paling bagus adalah menjadi seorang pemimpin. Dalam arti bukan cuma transaksional, tapi pergi lebih dari itu untuk memberikan inspirasi. Nah, tapi memang kalau dalam kepemimpinan ada dua gaya yang sering kali ditemukan. Ya, ada test behavior. Ini biasanya mengacu pada arah. Ya, kemudian pola komunikasi antara leader dan coworker. Lalu ada juga yang namanya relationship behavior, ini menunjuk ke socio-emotional support dari team member, friendship, respect, dan juga trust dari leader untuk coworker, untuk sesama rekan kerja. Lalu isu berikutnya adalah meningkatkan mutu dan produktivitas SDM. SDM perlu dikembangkan terus-menerus, dapat dilakukan dengan memperhatikan pendidikan, lalu pelatihan training sehubungan dengan pekerjaan, training atau seminar psikologi, tingkatkan sikap mental, kreatif, motivatif, dan profesional, dan juga di luar dari hubungan formal, ada baiknya tetap ada semacam hubungan informal melalui kebersamaan, piknik, atau pelatihan teamwork fire camp, ya, supaya rukun, semangat, teamworknya bagus. Oke, jadi paling bagus bagaimana sih sebagai seorang leader itu bisa mendorong anggota timnya agar bisa perform, ya. Nah, jadi kalau ini sih komik joke ya, kita menginspirasi guys satu untuk work hard menjadi manajer dan mempromosikan guys itu menjadi manajer dan menginspirasi dia untuk bekerja keras ya. Jadi ini sindiran aja ya. Jadi dia udah bagus, dia nge-hire orang, tapi orangnya malas karena dia pengen ngerjain semuanya sendiri juga kali. Oke. Nah, sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan karena karyawan sama dengan biaya, sebetulnya udah pastilah mereka pasti pengennya punya jumlah karyawan yang optimum gitu ya. Jadi nggak kebanyakan juga nggak kurang gitu ya. Jadi di sini misalnya kalau misalnya kamu karyawan yang kinerjanya kurang baik, kemungkinan besar nggak akan di-hire lagi. Ya, itu harus kamu
perhatikan juga gitu. Berikutnya adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk membuat orang bekerja atau melakukan sesuatu. Tentunya bukan dengan ancaman ya. Oke. Nah, kalau untuk motivasi, teori motivasi ada dua jenis, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti memang dia mau bekerja keras ya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kalau ekstrinsik berarti dia didorong dari luar, misalnya dikasih iming-iming uang atau dikasih tekanan atau konsekuensi. Kalau yang intrinsik, misalnya keinginan untuk sukses, membuktikan sesuatu untuk diri sendiri. Tapi jangan lupa bahwa fakta mendasarnya motivasi dan demotivasi itu dipengaruhi oleh bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Isu selanjutnya adalah produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan untuk mewujudkan potensi dan kreativitas. Motivasi menjadi daya pendorong agar lebih produktif. Bagaimana meningkatkan produktivitas dengan kecakapan, cakapan melalui pendidikan pelatihan, sikap mental positif melalui training psikologi, manajemen yang tepat, lingkungan kerja yang baik, teamwork camp, gaji dan jaminan yang baik itu juga menentukan. Nah, kita sadari ada satu istilah di sini namanya Hawthorne Effect, bahwa productivity meningkat dengan perhatian yang diberikan oleh karyawan kepada manajemen, dan ini dimaksudkan berarti kita itu manusia sosial, kita memang butuh selalu ada dorongan, dan kalau misalnya kita ada perhatian akan lebih termotivasi untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang terakhir, pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia. Ini perlu dilakukan dengan evaluasi kinerja, memperbaiki kesalahan, sistem penilaian berkala dengan reward. Ya, misalnya pilih best employee of the month. Ya, kayak kalau di toko-toko seperti McDonald's gitu ya, kemudian Burger King itu pasti ada best employee of the month. Lalu ada sistem kompensasi atau bonus ya. Oke, baik. Itu materinya untuk mengelola SDM.